lawan Milan di pertandingan sebelumnya ya. Ini gue jadi penasaran. Hanya Alex Telles dan Nemanja Matic, lalu Eric Bailly, Anthony Martial. Oh, ternyata tidak sama ya. Banyak melakukan pergantian dari Alex Telles, Eric Bailly, Matic, Anthony Martial ya. Dan kali ini kan Manchester United ini lebih bermain katakanlah ya dengan tim terbaik ya. Kenapa? Karena banyak pemain yang tadinya absen itu sudah bisa bermain ya. Pun juga pemain yang tadinya disimpan oleh Ole Gunnar di pertandingan pertama, di leg pertama, di pertandingan ini dimainkan ya. Artinya tim ini kalau gue lihat ya, ringan amatiran ala gue nih lebih kuat daripada yang ditampilkan atau dimainkan di Old Trafford di leg pertama kemarin ya. Milan juga pun melakukan perubahan ya, yang ada beberapa. Salah satunya Hakan Çalhanoğlu ini main. Diogo Dalot tidak bermain ya. Kalau di pertandingan pertama kan mulai starter, sedangkan Hakan Çalhanoğlu ini tidak bermain ya, bahkan tidak bermain sama sekali ya. MU ini bermain di pressing ketat ya di tengah. Jadi ini sering memutus serangan AC Milan ya, ketika mereka ini ingin membangun serangan di menit-menit awal ya. Possession pun kalau gua ngelihat ini di babak pertama ini ya AC Milan unggul sedikit, tapi menurut gua cenderung sebenarnya sama lah ya. Terutama di 15 menit awal ini kan sebenarnya MU lebih banyak menguasai bola, menguasai possession, bahkan juga beberapa kali sempat mengancam ya. Artinya serangan itu lebih banyak didominasi oleh Manchester United di 15 menit pertama ya. Ada peluang dari Bruno Fernandes yang tendangannya naik ke atas, dan juga oleh Daniel James ya. Menurut gua ya, again sih, ini kan masalah klasik Manchester United ya. Artinya ya, dalam mengkonversi peluang itu juga belum semaksimal atau seoptimal katakanlah di awal-awal musim atau di tengah-tengah musim lah ya. Di beberapa pertandingan ini kan memang agak sulit buat Manchester United ini untuk memanfaatkan peluang-peluang seperti itu ya. Akhirnya ya peluang Bruno Fernandes dan juga Daniel James ini menguap begitu saja ya. MU ini juga kalau gua ngeliat Manchester United ini berusaha untuk menyerang ini dengan kecepatan ya. Artinya ketika mereka ini mampu menguasai bola dengan pressing ketat itu tadi, dan ketika mereka ingin melakukan serangan ini, mereka sering melakukannya itu dengan cepat ya. Cuman kali ini itu tadi gue nggak tahu kenapa sering justru terjadi kehilangan bola ya. Either itu salah umpan atau ya akhirnya bolanya lepas ya. Menit ke-30 ke atas ini Milan lebih banyak akhirnya pelan-pelan menguasai bola, menguasai possession, lebih banyak melakukan serangan. Pressing yang tadinya dilakukan Manchester United dengan cukup bagus, dengan cukup ketat di lini tengah ya, perlahan-lahan ini bocor. Nah, ketika lini tengahnya ini sudah bocor ya sudah, pemain Milan dengan leluasa masuk ke daerah pertahanan dari Manchester United ya. Dan menit ke-41 ini akhirnya Milan ini mendapatkan peluang dan untung di save dengan bagus oleh Dean Henderson ya. Gue juga mencatat nih Manchester United di akhir-akhir babak pertama ya, di menit 40-an atas tuh sering banget yang namanya salah umpan ya. Dan ini benar-benar dimanfaatkan oleh AC Milan ya. Untung mereka tidak begitu banyak atau berani katakanlah ya masuk lebih dalam lagi. Dan Dean Henderson juga penampilannya bagus. Lini belakang Manchester United pun juga kurang lebih babak pertama tuh solid ya. Victor Lindelof, kredit buat dia. Serangan balik di akhir babak pertama yang berusaha dilakukan oleh Manchester United justru mampu dibaca dengan bagus oleh AC Milan ya. Mereka justru lebih banyak berhasil memotong serangan balik dari Manchester United ya. Kalau statistik overall sih tipis ya perbedaannya. Shots Milan 5, Manchester United 4. Big chances nggak ada sama sekali. Corner pun juga beda tipis ya, 3-2. Ball possession juga menurut gue cenderung imbang ya antara keduanya, atau mungkin lebih unggul AC Milan hanya di kira-kira 15 menit terakhir babak pertama ya.
Masuk ke babak kedua, ada yang mengagetkan, apa itu Marcus Rashford diganti oleh Paul Pogba. Marcus Rashford ini kan ya dipasang ini di daerah kiri ya, di sayap kiri ya. Dengan maksud tentu saja mengandalkan kecepatan dari seorang Marcus Rashford yang seperti biasa lah, dribbling, speeding, seperti itu. Sedangkan Pogba ini kan stylenya beda ya. Tadinya ketika dia masuk gue sempat bertanya-tanya, wah ini berubah nggak formasinya? Kalau menurut gue sih, setelah gue lihat-lihat ringan amatiran ya, maaf kalau salah, gue ngeliat sih tidak ganti, formasinya tetap. Artinya Ole ini menempatkan Pogba memang betul-betul di sayap kiri. Dan kalau ingat posisi ini kan sebenarnya bukan posisi baru ya. Dulu ketika Pogba sebelum cedera, memang ketika berhasil dimainkan secara bersama oleh dengan Bruno Fernandes ya. Formasinya tuh kan kalau nggak main diamond ya 4-2-3-1, tapi Pogba ini ditempatkan di sisi kiri. Cuman bedanya adalah Pogba ini tidak bermain seperti seperti winger ya, atau ya biasa yang dribbling, lari cepat atau enggak, tapi justru lebih banyak sebagai wakilnya Bruno Fernandes dari sisi kiri. Artinya sering kalau dilihat itu Bruno Fernandes dan Pogba ini melakukan apa yang disebut dengan rolling atau rotasi ya, gantian, kadang Bruno yang ke kiri, Pogba ini yang ke tengah, kadang juga pemain lain yang Pogba lebih banyak masuk ke tengah, Bruno di tengah, dan menempatkan seperti kayak Fred justru masuk ke kiri, atau kadang pastinya juga ada seorang Luke Shaw, atau bahkan kadang Greenwood juga mengisi kiri. Jadi lebih fluid kalau gua ngeliat, dan lebih cair lah katakanlah dengan masuknya Pogba ditempatkan di sisi kiri. Dan ini langsung memberikan efek ya, Manchester United melakukan pressing yang cukup ketat, dan di menit ke-48 kalau nggak salah akhirnya Pogba berhasil memecah kebuntuan yang melalui serangan ya, scrimmage lah katakanlah ya, dari umpannya Aaron Wan-Bissaka, pressing bagus dari ketat katakanlah ya dari Fred, dan ketidak egoisan seorang Bruno Fernandes yang memberikan ruang dan bola itu kepada Pogba, dan berhasil dimanfaatkan Pogba menendang ke sisi sempit kalau tidak salah ya dari seorang Donnarumma ya, 1-0. Ini gol yang mahal, kenapa? Karena dua hal kalau gua ngeliat ya. Satu, ini adalah gol tandang bagi Manchester United. Yang kedua, ya Manchester United membuat gol itu sekarang jadi sesuatu yang sedikit lebih mahal dari biasanya ya. Sekarang kan lini belakang ini sudah sering clean sheet, yang tadinya mahal clean sheet, sekarang clean sheet sudah mulai sering bikin gol nih sekarang, yang sudah mulai agak tidak selancar seperti dulu lah ya katakanlah. Tapi akhirnya berhasil membuat 1-0, dan ini membuat keadaan berubah ya, di lapangan berubah. Kenapa? Tadinya Milan yang berada di atas angin karena skor 0-0 akan meloloskan mereka. Sekarang mereka harus mengejar ketinggalan, bahkan mereka harus membalikan keadaannya. Sementara Manchester United dengan masuknya Pogba ini memberikan perubahan permainan, memberikan sesuatu yang lebih fresh di lapangan ya. Lalu di tengah pertandingan akhirnya Ibrahimovic masuk, Diogo Dalot juga masuk. Gua pikir ini karena memang ya Pioli ingin mengejar ketinggalan ya, mau nggak mau mereka harus mencetak gol ya. Milan berusaha menguasai possession, berusaha lebih sering masuk ke sepertiga akhir dari Manchester United. Hanya saja Manchester United ini ya solid ya. Jadi duet jantung pertahanan Victor Lindelof dan juga Harry Maguire ini sangat-sangat solid. Dan juga wingback ya, antara Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka ini tidak begitu sering naik lagi ya, tidak seperti pada saat di awal-awal babak kedua. Mereka lebih disiplin untuk menjaga wilayahnya masing-masing ya. Daniel James ini lebih dimanfaatkan di sisi kanan untuk melakukan serangan karena kan kecepatan ya. Kalau kiri karena Pogba ya, kita tahu sendiri Pogba bukan seorang pemain cepat ya. Nah, Daniel James ini cepat, hanya saja itu tadi kalau gua ngeliat dia sering sekali kehilangan bola. Dan kenapa kehilangan bola? Seringkali kehilangan bola tuh karena fisik ya. Jadi kalau dia tuh di body charge atau apa tuh sering sekali kalah di situ ya. Nah, ini mungkin salah satu yang harus dicari solusinya ya kalau Daniel James ini dihadapkan dengan pemain-pemain yang memiliki keunggulan fisik ya. Waktu semakin mendekati akhir pertandingan, Milan semakin merengsek masuk ke depan, Manchester United semakin rapat ya menjaga pertahanannya. Menurut gue ini sangat wajar karena ya itu tadi ya, Manchester United harus mengamankan keunggulan ini, jangan sampai 1-1. Cuman tadi ya gue sih tidak deg-degan ya, tidak seperti pertandingan pertama ya. Gue benar-benar merasa yakin Manchester United mampu mengamankan
skor 0-1 ini. Gue ngeliat juga aura pemain itu di lapangan itu beda ya, mereka terlihat lebih fresh, mereka terlihat lebih percaya diri, terutama di akhir-akhir babak kedua tadi ya, dan akhirnya menang 0-1. Dan ini juga seperti yang gue bahas di preview, Manchester United ini sebenarnya secara di atas kertas katakanlah ini harusnya mampu unggul. Mereka ini tidak gampang dikalahkan, terutama setelah masuk tahun baru ini hanya 2 kali so far menelan kekalahan. Dan ya kemarin 1-1 melawan Milan ini kan tim yang ditampilkan oleh Ole Gunnar ini kan bukan tim utama, dan sekarang ini tim yang bisa dikatakan tim utama ya, banyak pemain yang merupakan pemain utama, pemain terkuat dari Manchester United, dan akhirnya ya hasilnya 0-1 ya. Sekalipun ada beberapa hal mungkin ya, cuman menurut gue sih kalau seandainya dikritik ya kenapa kok cuma 1 gol dan lain-lain, menurut gue ya memang pertandingan ketat, pertandingan tandang yang dihadapin pun juga tim legendaris ya, AC Milan, ditambah lagi beban dari pertandingan pertama ya, dimana skor 1-1, tim lawan mampu mencetak gol tandang, dan menurut gue hasil 0-1 ini sudah bagus ya. Kita tidak bisa mengharapkan harus menang 0-2 atau 0-3 seperti itu. Menurut gue itu terlalu naif ya, karena itu tadi, yang terpenting bagi Manchester United di pertandingan tadi adalah mampu mencetak gol lebih dulu, mampu unggul dan mempertahankan keunggulannya. Tujuannya apa? Tujuannya lolos, dan ya alhamdulillah lolos ya. Gua bahas sedikit statistik ya, babak kedua ini Manchester United lebih unggul dari sisi possession, dari sisi total shots itu juga lebih banyak, dan gua lihat ini lebih banyak ya sekitar dari awal sampai dengan tengah ke babak kedua ya. Dan ketika maksudnya akhir babak kedua itu kan jelas AC Milan lebih banyak menguasai bola dan possession ya. Sekalipun AC Milan memiliki 1 big chances nih ya, kalau menurut perhitungan di komputer ini. Anyway, akhirnya Manchester United mampu lolos. Nah, sekarang kalau gua lihat ini ya, kita bahas sedikit tim-tim yang lolos ini ke perempat final ini. Ada Arsenal, ada Dinamo Zagreb yang secara mengejutkan mampu menyingkirkan Tottenham Hotspur. Lalu ada Granada, ada Roma, ada Manchester United, ada Slavia Praha yang mengejutkan juga mampu menyingkirkan Glasgow Rangers. Ada Villarreal, ada Ajax. Wow, ini menurut gua undian ini akan berlangsung besok ya, besok Jumat jam 12 siang waktu Eropa. Menurut gua nih akan ketat ya, karena ada tim-tim macam Villarreal ya, merupakan kita kalau tahu sendiri kalau melawan tim Spanyol itu kan ya cukup alot lah katakanlah ya, sekalipun kemarin kita mampu menyingkirkan Real Sociedad ya. Cuman kalau gua ngelihat ya dari list ini ada Zagreb, ada Granada, ada Roma, Slavia Praha. Satu tim yang gua harapkan sih sebenarnya ya, dan gua pengen sebenarnya untuk diketemukan dengan Manchester United di perempat final itu adalah Arsenal. Karena apa? Karena ya menurut gua dengan skuad sekarang ini harusnya Manchester United mampu ya unggul atas Arsenal, karena pertemuan kemarin di Liga kan kita kalah di kandang sendiri, dan ketika bermain di London sekalipun kita memiliki banyak peluang skornya 0-0 ya. Sekarang gue yakin sih mudah-mudahan ya kalau ketemu Arsenal sih bisa menang ya. Dan ada satu tim yang gue harapkan jangan ketemu dulu di perempat final. Tim itu apa? Tim itu adalah Ajax Amsterdam ya. Kenapa? Ajax Amsterdam ini kalau gue ngeliat di era divisi mereka sangat-sangat stabil ya. Hampir tiap pekan mereka menang. Padahal mereka memulai kompetisi ini dengan lumayan agak tersiok-siok ya di Liga Belanda. Mereka pun juga tersingkir di Liga Champion. Tapi ya yang gue ngeliat mereka mampu mengatasi Young Boys Bern dari Swiss dengan sangat-sangat meyakinkan, baik itu ketika mereka bermain kandang di Amsterdam maupun barusan mereka bermain tandang di Bern ya. Luar biasa penampilannya, dan ya gue harapin sih jangan ketemu Manchester United dulu ya. Demikian videonya, kalau suka bisa kasih like, kalau belum subscribe tolong subscribe. Thanks for watching, wassalamualaikum.